Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatah Farezi dari Ilmu Komputer Angkatan 2021 dengan NPM 210675091. Di sini akan menjelaskan hal-hal apa saja yang saya lakukan selama MSIP Batch 7 di Pengadilan Negeri Balai Bandung. Pertama-tama saya akan menjelaskan profil perusahaan, yaitu Pengadilan Negeri Balai Bandung kelas 1A berlokasi di Jalan Jaksa Nararanta, Baleendah, Kabupaten Bandung. Merupakan lembaga peradilan yang berkomitmen memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat. Berdiri sejak tahun 1980, pengadilan ini memiliki luas tanah sekitar 5.885 meter persegi dan gedung seluas 624 meter persegi yang terus mengalami pengembangan hingga kini. Dengan visi mendukung terwujudnya badan peradilan yang agung dan misi menjaga kemandirian, meningkatkan kualitas kepemimpinan serta transparansi badan peradilan, lembaga ini telah berkembang dari kelas 2A menjadi kelas 1A pada tahun 2009, seiring meningkatnya jumlah perkara dan pesatnya pertumbuhan wilayah Kabupaten Bandung. Selanjutnya adalah daftar isi yang akan saya jelaskan pada presentasi kali ini. Pertama adalah deskripsi pekerjaan, kedua adalah pekerjaan yang dilakukan selama proses magang, yang ketiga adalah hasil pekerjaan, keempat adalah relevansi perkuliahan dengan pekerjaan yang dilakukan, dan terakhir adalah saran. Yang pertama ada deskripsi pekerjaan. Di Pengadilan Negeri Balai Bandung, saya mendapatkan divisi programmer, yaitu bertugas mendigitalisasi proses peradilan di Pengadilan Negeri Balai Bandung melalui penerapan teknologi dan pengembangan perangkat lunak. Tugasnya mencakup analisis kebutuhan sistem, pengembangan antarmuka web, integrasi front end back end menggunakan Kotlin, HTML, dan JavaScript, serta memastikan keamanan dan fungsionalitas aplikasi. Programmer bekerja secara kolaboratif untuk membangun sistem yang efisien, andal, dan sesuai kebutuhan pengguna. Selanjutnya adalah pekerjaan yang dilakukan selama magang. Pada minggu pertama magang di Pengadilan Negeri Balai Bandung, kami semua dari divisi-divisi yang berbeda mendapatkan tugas untuk membuat paper. Paper itu mengambil tema hal-hal apa saja yang sekiranya dapat diperbaiki di Pengadilan Negeri Balai Bandung sesuai dengan divisinya masing-masing. Maka dari itu, di divisi programmer saya mengambil paper dengan judul Analisis Efektivitas Layanan PTSP melalui aplikasi e-court pada Pengadilan Negeri Balai Bandung. Saya mendapatkan datanya melalui wawancara dengan pengguna aplikasi e-court pada layanan PTSP di Pengadilan Negeri Balai Bandung. Kegiatan selanjutnya adalah mempelajari HTML dan JavaScript dengan mengambil course pada FOU dan mempelajari Kotlin dari modul yang diberikan oleh mentor. Nah, hal ini dilakukan setelah pengerjaan paper selesai, yaitu kira-kira minggu kedua. Nah, di minggu kedua ini, kita terutama divisi programmer diminta untuk mempelajari Kotlin 4, yaitu versi terbaru dari Kotlin dari modul yang diberikan oleh mentor. Nah, nantinya setelah kita mempelajari Kotlin ini, akan dipakai untuk pengembangan aplikasi yang diberikan oleh mentor. Nah, untuk pengambilan course review ini bertujuan untuk lebih memperkenalkan kita kepada HTML, CSS, dan JavaScript untuk memudahkan kita nanti dalam pengerjaan tugas dan proyek yang akan datang. Nah, selanjutnya ada pengembangan aplikasi e-Balai Sunda. Aplikasi e-Balai Sunda ini merupakan aplikasi digitalisasi arsip. Maksudnya yaitu walaupun Pengadilan Negeri Balai Bandung sudah memiliki penyimpanan arsip, tapi ingin mempermudah penyimpanannya. Nah, jadi penyimpanan arsip ini akan dilakukan secara cloud based system, menyimpannya pada sistem. Nah, selain penyimpanan arsip, aplikasi e-Balai Sunda ini akan memiliki fungsi untuk peminjaman perkara-perkara yang ada di Pengadilan Balai Bandung secara internal. Jadi semua elemen yang ada di Pengadilan Negeri Balai Bandung jika ingin melakukan peminjaman perkara bisa dikatakan lainnya adalah melihat perkara itu bisa melalui aplikasi e-Balai Sunda. Aplikasi e-Balai Sunda ini dikerjakan dengan metode agile, yaitu melalui pembagian tugas dari mentor, lalu mengumpulkan hasilnya dari mentor untuk dicek. Jika ada revisi, maka akan mengerjakan revisiannya. Nah, proyek ini kira-kira dikerjakan dari bulan September pertengahan sampai Oktober akhir. Selanjutnya adalah pengembangan aplikasi Eksakti. Eksakti ini kurang lebih fungsinya sama dengan e-Balai Sunda. Kalau e-Balai Sunda itu melakukan peminjaman perkara, kalau Eksakti itu pengajuan surat kuasa yang dilakukan oleh advokat. Nah, tujuannya adalah melakukan digitalisasi pengajuan surat kuasa agar meminimalisasi antrian jika dilakukan secara langsung. Nah, pada saat dilakukan secara langsung itu, otomatis akan membawa persyaratan dan berkas-berkas yang lumayan banyak, dan juga pegawai-pegawai yang mengeceknya itu akan keteteran apabila ada terselip persyaratan dari orang lain yang tidak sesuai gitu. Nah, maka dari itu akan dibuat aplikasi SAP ini untuk melakukan digitalisasi pengajuan surat kuasa, sehingga apabila permohonan surat kuasanya itu disetujui, maka langsung saja datang ke pengadilan dengan membawa surat kuasa yang aslinya gitu. Selanjutnya ada hasil pekerjaan yang saya lakukan. Dalam pengembangan kedua aplikasi tadi, tentunya memerlukan tech stack yang digunakan. Nah, berikut adalah tech stack yang digunakan
oleh kami ketika mengembangkan aplikasi-aplikasi tersebut. Yang pertama adalah Code Igniter. Code Igniter yang digunakan di sini adalah Code Igniter 4. Code Igniter 4 adalah framework based PHP. Kurang lebih seperti Laravel. Namun ini versi lainnya gitu. Terus ada MySQL. MySQL ini untuk database management systemnya. Terus ada HTML untuk front end dan framework CSS yang digunakan adalah Tailwind CSS. Berikut adalah aplikasi iBalai Sunda. Nah, di iBalai Sunda ini ada fitur-fitur yang kami develop. Yang pertama adalah fitur out. Fitur out ini tentunya sangat penting untuk membangun sebuah aplikasi. Nah, pertama sebelum melakukan fungsionalitas dari aplikasi, tentunya kita harus meregistrasi dulu. Nah, untuk registrasi ini dilakukan dengan mengisi nama, email, nomor telepon, password, dan roles. Roles yang tersedia di sini itu adalah ada 4. Ada user, ada admin, ada panitia muda hukum, sama ketua PN. Nah, setelah melakukan registrasi, baru kita diarahkan ke halaman login. Di halaman login ini ya kurang lebih mengisi email, password, dan role yang kita pakai. Selanjutnya adalah dashboard. Dashboard ini berfungsi untuk mengecek permohonan atau pengajuan yang dilakukan oleh user-user itu. Nah, untuk dashboard sendiri itu tampilannya berbeda tergantung dari roles-nya. Nah, yang saya tampilkan ini adalah dari user admin, di mana ketika admin membuka dashboardnya maka akan menampilkan keseluruhan dari pengguna yang melakukan permohonan perkara. Nah, untuk di sebelah kanan itu ada pie chart. Pie chart di mana akan memfilter status-status dari keseluruhan permohonan. Pertama ada confirm, disetujui Panmut, dan disetujui. Nah, selanjutnya ada pengajuan perkara. Nah, pengajuan perkara ini dilakukan oleh roles user, mana user akan mengisi form yang akan digunakan untuk meminjam arsip perkara. Nah, hal penting yang harus diisi di sini adalah nomor perkara dari arsip perkara yang akan kita pinjam. Nah, itu merupakan hal penting yang harus diisi oleh user yang ingin mengajukan permohonan. Nah, setelah user melakukan pengajuan permohonan, maka akan dilakukan validasi. Nah, validasi ini dilakukan dua kali. Yang pertama oleh panitera muda dan ketua. Jadi setelah panitera muda melakukan validasi, ketua juga melakukan validasi ulang. Dan setelah itu barulah user dapat melihat perkara yang diajukan. Selanjutnya adalah Eksakti. Eksakti juga sama kurang lebih fitur-fiturnya. Maka dari itu mentor memudahkan kita untuk mereuse kode yang telah digunakan untuk mendevelop aplikasi sebelumnya itu iBalai Sunda, karena fitur-fiturnya terbilang hampir mirip dengan fitur yang ada di iBalai Sunda. Kita hanya tinggal merefaktornya saja sesuai kebutuhan dan requirement aplikasi Eksakti ini. Yang pertama juga ada out, yaitu ada login dan register. Nah, ini kurang lebih sama. Untuk register masukkan nama, email, nomor telepon, password, dan roles. Lalu untuk login kurang lebih sama, masukkan email, password, dan roles. Nah, untuk Eksakti ini kurang lebih roles-nya hanya 3, yaitu user, admin, dan panitera muda hukum. Lalu selanjutnya ada dashboard. Nah, dashboardnya ini juga sama, kurang lebih dibagi sesuai roles-nya gitu. Nah, untuk yang saya tampilkan ini dashboard dari user. Nah, untuk dashboard dari user itu dia akan menampilkan perkara-perkara apa saja yang telah si user ini ajukan. Nah, untuk itu ada tombol detail. Nah, tombol detail itu untuk mengecek kelengkapan berkas yang telah diajukan. Jadi jika ada berkas yang kurang, user nanti bisa mengedit surat kuasanya lagi untuk diajukan ulang jika status belum berubah dari confirm ke disetujui. Nah, selanjutnya ada pengajuan surat kuasa. Nah, pengajuan surat kuasa ini dilakukan oleh user. Nah, usernya ini advokat. Jadi advokat akan mengajukan surat kuasa. Nah, itu dengan mengisi persyaratan-persyaratan yang ada. Nah, setelah itu advokat akan menunggu surat kuasa tersebut untuk divalidasi oleh panitera. Yang terakhir ada validasi dari permohonan advokat tadi. Nah, validasi ini dilakukan oleh panitera. Di panitera mengecek kelengkapan berkas si advokat yang telah melakukan pengajuan tadi. Bisa dilihat di sini ada form yang berisi kelengkapan berkas-berkasnya gitu. Jadi jikalau berkasnya sudah lengkap maka dilakukan validasi, dan jika tidak maka akan tidak dilakukan validasi. Nah, setelah dilakukan validasi barulah advokat bisa datang ke pengadilan dengan membawa persyaratan-persyaratan yang asli, dokumen-dokumen aslinya. Yang terakhir ada kegiatan tambahan. Jadi walaupun saya berada di divisi programmer, saya juga berkesempatan untuk melakukan aktivitas yang dilakukan oleh divisi lain, yaitu divisi analis perkara keadilan. Yang pertama adalah saya diambil peran pada sidang semu, yaitu simulasi sidang yang dilakukan oleh analisis perkara keadilan. Nah, pada simulasi sidang ini saya berperan sebagai juru sidang. Lalu ada pemeriksaan setempat. Jadi pemeriksaan setempat ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk peninjauan langsung perkara yang sedang dipegang oleh
pihak hakim di Pengadilan Negeri Balai Bandung. Selanjutnya ada relevansi perkuliahan. Nah, yang pertama adalah PBP, itu pemrograman berbasis platformnya itu dengan kita membuat website-website untuk aplikasi yang telah didiskusikan dan ditugaskan oleh mentor, yaitu dengan membuat based on HTML, CSS, dan JavaScript. Lalu ada basis data ini digunakan untuk membuat database manajemen sistem yang akan menampung data-data dari aplikasi yang sudah di-develop. Lalu ada RPL. Nah, RPL di sini memiliki relevansi dalam pembuatan PRD, yaitu Product Requirement Documents. Yang terakhir ada matkul sistem interaksi. Nah, di sistem interaksi ini memiliki relevansi untuk membuat user persona dan wireframe. Yang terakhir ada saran. Nah, saran yang saya berikan untuk MSIB PN Balai Bandung adalah menyarankan agar lebih memantau peserta yang tidak berkomitmen untuk melanjutkan program, terutama dalam proses perjalanan magang, karena hal tersebut mempengaruhi progres pengerjaan proyek maupun hal lainnya. Yang kedua ada saya menyarankan agar menambah divisi yang lain agar dapat mempermudah pengerjaan serta meningkatkan efisiensi serta kerjasama antar tim. Karena yang saya dengar waktu itu kemarin ada pengurangan kuota di MSIB. Oleh karena itu jumlah yang seharusnya itu berkurang, maka dari itu workload dari pekerjaan yang seharusnya menjadi lebih dibebankan kepada yang sekarang. Nah, maka dari itu sekiranya MSIB ini masih terus berjalan ke depannya, saya harap tidak ada hal-hal seperti ini lagi, sehingga pembagian atau workload yang harus kita lakukan ini lebih balance dan seimbang. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.